Nabi Muhammad bilang, satu hari nanti wahai putriku, kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Emang Sayyidah Fatimah lihat? Enggak, Sayyidah Fatimah meninggal hanya 6 bulan sesudah kewafatan ayahandanya. Ayahandanya meninggal di bulan Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Ramadan, tanggal 3 Ramadan tahun ke-11 dari kenabian ayahnya, dari hijrah ayahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sayyidah Fatimah wafat. Kok Nabi Muhammad bilangnya kamu akan lihat? Karena Nabi Muhammad tahu secara pasti bahwa orang-orang mulia meskipun dalam kubur tetap mengetahui apa yang terjadi di atas muka bumi. Bahwa suatu hari nanti meskipun kamu dalam kubur Fatimah, kamu akan tahu bahwa kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Rasanya ya, saya bayangin gitu. Kalau aja saya bisa berbincang-bincang dengan Sayyidah Fatimah, saya pengen bilang sama beliau, wahai Tuhan, jangan pernah sedih. Wahai putri Nabi, jangan pernah sedih. Kenabian ayahmu bahkan telah sampai ke negeri kami, sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, sampai ke Madura, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke Papua. Kenabian ayahmu mencapai kepada relung hati kami yang terdalam. Kau lihat sekarang, jutaan umat Islam mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kami, jutaan umat Islam, mencintaimu, wahai putri Nabi Muhammad SAW. Hidup memang perjuangan, teman-teman. Semua ada prosesnya. Kamu mau jalanin prosesnya, ya kamu berhasil. Kamu kalah terhadap prosesnya, ya kamu gak pernah berhasil. Orang sekolah aja untuk bisa sampai lulus ada proses kok. Masa menuju surga nggak ada prosesnya? Masa menuju kebahagiaan akhirat nggak ada prosesnya? Ada prosesnya. Kamu kalau lihat, majelisnya Ustadzah besar ya, ada prosesnya, ada prosesnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada proses yang dijalani. Kamu harus begitu juga, harus sabar menjalani proses. Kamu melahirkan anak nggak langsung gede kan? Nggak langsung pinter kan? Semua anak lahir ya nangis, teman-teman sekalian. Termasuk Sayyidah Fatimah. Nabi yaitu berdakwah, mengajak orang kepada Allah, ya harus siap terhadap penolakan, harus siap terhadap gangguan, harus siap terhadap fitnah, harus siap terhadap segala macam hal sebagaimana datang dalam kehidupan Nabi Muhammad. Ketika beberapa teman saya ngadu sama Hubabah, dia bilang, Baba nih dakwah di negeri kami nih nggak gampang. Teman saya tuh dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam provinsi. Kami nih yang belajar di Daruz Zahra ya. Susah Baba dakwah. Kadang-kadang harus naik kapal, harus naik perahu, nyebrang pulau buat dakwah gitu. Saya alhamdulillah nih di Jakarta semuanya diberi kemudahan ya, alhamdulillah. Kalau pergi ke berbagai macam daerah pun juga alhamdulillah kemudahan dari Allah SWT. Sebagian teman-teman saya tidak begitu gitu, ngadu ke Hubabah. Jawab Hubabah kayak begini, ada sya'nu dakwah. Ya ini emang dakwah emang kayak begitu. Dakwah emang nggak gampang nak, dakwah emang berat. Kayak Nabi Muhammad. Kalian kalau cerita sama saya, Hubabah saya dakwah gampang aja tuh, gak ada penolakan, semua jamaah langsung banyak yang datang. Saya malah curiga, tuh kamu dakwah ngajakin orang kemana? Karena kata Hubabah yang namanya dakwah ngajakin orang ke Allah, ya pasti setannya banyak, betul kan ya? Orang ngajak mau ke surga, ya pasti setannya banyak. Begitu teman-teman saya sekalian. Terus Sayyidah Fatimah terdidik dalam keadaan yang seperti itu, terdidik dalam masa-masa yang berat, teman-teman saudara sekalian. Termasuk saat Nabi diboikot,
Ya, Nabi itu pernah diboikot, tinggalnya di lembah Abu Thalib. Itu orang nggak boleh jual, Nabi nggak bisa beli gitu. Nabi juga nggak boleh jual. Nabi nggak boleh jual, Nabi juga nggak bisa beli. Ya Allah, repot banget kan? Karena kan kita kan buat makan itu kan pasti harus ada transaksi jual beli. Kita beli gandum, kita beli nasi, kita beli beras, kan begitu ya? Nah kalau kemudian orang senegeri nggak ada yang mau ngejual sama kita, kayak apa coba? Kamu berhentiin tukang tahu, begitu kamu masuk ke situ, Pak saya beli, nggak jual. Misalnya gitu. Kamu berhentiin tukang sayur, begitu kamu yang berhentiin nggak jual, Mbak, sorry Mbak, maaf. Misalnya kayak begitu. Lah kamu mau beli di mana, kan begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, zaman itu kan nggak ada yang namanya GoFood, nggak ada yang namanya Shopee, iya nggak? Nggak ada apalah semuanya itu. Nah kalau orang nggak mau jual, nggak mau beli dari Nabi Muhammad gitu, kayak gimana modelnya Nabi Muhammad bertahan hidup? Abis itu semua orang dilarang buat ngasih sama Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah, sampai yang saya cerita waktu itu, urus kering Sayyidah Khadijah. Berapa lama di tempat pemboikotan? 2,5 tahun. Sampai Sayyidah Khadijah sering jalan bermil-mil buat nyari daun-daunan hijau. Kalau misalnya ada yang berhasil ngirimin susu, berhasil ngirimin makanan, apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Diluin Nabi Muhammad, diduluin Sayyidah Fatimah, putri beliau. Kayak gitu tuh. Jadi Sayyidah Fatimah nih hidup dalam keadaan miskin yang luar biasa. Hidup dalam keadaan susah yang luar biasa, teman-teman. Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kamu kalau bilang, saya hidup saya menderita, saya hidup kok miskin aja ya gitu. Gak kayak orang-orang nih saya nih. Pada tinggal pelesir mulu yang lain-lain. Saya mau ke Alfamart aja pakai nabung. Misalnya kayak begitu tuh teman-teman sekalian. Seberapapun kamu ngerasa hidup kamu miskin, kamu gak ada papanya sama kisah kehidupannya keluarga Nabi Muhammad. Sama kisah kehidupannya Sayyidah Fatimah, gak ada papanya, miskinmu tuh gak ada papanya. Gak usah mau pamer-pamer kemiskinan sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semiskin-miskinnya dirimu, mereka pernah melewati yang lebih miskin daripada itu. Udah tuh, saya tanggung dah. Gak ada di antaramu yang melewati kemiskinan yang kayak begitu. Nabi itu terbiasa, teman-teman. Sampai mengganjal perutnya dengan batu. Kamu tahu apa urusan menahan lapar? Gak usah sok-sokan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, saya kok miskin amat sih Allah. Gak usah. Gak usah diketawain kamu. Malaikat-malaikat kan tahu kisah hidup mereka ini. Malaikat Roki bingung, sama malaikat Atid ini catatannya siapa ya? Mau dicatetin dosa, dia lagi doa kan berpahala. Mau dicatetin berpahala, itu keluh kesah kayak nggak terima sama takdirnya Allah. Abis itu sok-sokan ngerasa paling menderita, ngerasa paling miskin. Ini kan malaikat bingung. Kamu punya HP? Ya Allah. Dah, gak ada papanya kita.